Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mengungkapkan sejumlah capaian realisasi investasi sepanjang periode Januari hingga September 2024 yang berhasil menciptakan lebih dari 1,8 juta lapangan pekerja baru. Dalam forum eksklusif Dialog Mapping Indonesia Investment Trend 2025 di Singapura, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani menegaskan bahwa realisasi investasi di Indonesia sepanjang periode Januari hingga September 2024 menyentuh angka 76,45%. Selain itu, realisasi investasi tersebut juga berhasil menciptakan lebih dari 1,8 juta lapangan kerja baru. Di sisi lain, fokus strategis yang sekaligus jadi kekuatan Indonesia adalah pemanfaatan 28 komoditas andalan, di mana pemerintah Indonesia optimis bahwa peningkatan kerjasama lintas sektor di tahun mendatang akan memperkuat realisasi proyek strategis dan menjaga keberlanjutan investasi ke depan. Selain itu, Indonesia sendiri memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sebanyak 42% dari potensi total global. Selain itu, Indonesia juga menyimpan potensi rumput laut sebesar 28% dari potensi global. Sejalan dengan hal tersebut, Rosan juga menyebut Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik dan industri berbasis kelautan. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, total realisasi investasi Singapura di Indonesia sejak 2020 hingga September 2024 menjadi kontributor Foreign Direct Investment atau FDI pertama yang mencapai 62,16 miliar dolar Amerika. Adapun investasi dari Singapura didominasi sektor industri logam, bukan industri mesin dan elektronik sebesar 23%, transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 16%, industri makanan 9%, perumahan, industri dan perkantoran tercatat investasinya 8%, serta industri kertas dan percetakan sebesar 7%. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menekankan pentingnya investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menegaskan bahwa investasi asing perlu didorong seluas-luasnya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Untuk itu, dalam Kadin Indonesia mendorong adanya upaya pemerintah dalam perluasan mitra strategis, perdagangan, dan investasi berkelanjutan, di mana dalam hal tersebut juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu, kesepakatan kemitraan strategis juga dapat membangun ekonomi yang lebih kuat dan bekerja sama dalam menanggulangi tantangan global. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan BBM dan listrik masyarakat diprediksi meningkat. Baik Pertamina maupun PLN memastikan ketersediaan pasokan untuk masyarakat aman. Pertamina memprediksi terjadi peningkatan kebutuhan BBM selama momen Natal dan Tahun Baru sebesar 5%. Pertamina memastikan stok BBM mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Aftur cukup. Kami sampaikan aman untuk antisipasi kenaikan demand pada saat libur Nataru ini kurang lebih seperti ini. Jadi tentunya ini adalah kondisi aman ketika seandainya tidak ada supply setiap hari. Jadi kita bisa bertahan sampai kurang lebih 15 hari, 17 hari, 28 hari. Selain BBM, pasokan listrik dipastikan juga aman tersedia bagi masyarakat. Selama Natal dan Tahun Baru, PLN menyiagakan pembangkit listrik dengan total daya 53.000 MW atau melebihi perkiraan kebutuhan listrik nasional sejumlah 39.000 MW. Dibanding tahun lalu untuk Nataru itu naik sekitar 4-5%. Jadi ada kenaikan, tetapi dibanding dengan beban puncak di hari-hari biasa, ini malah turun. Jadi begitu ada liburan, kondisi beban puncak malah turun. PLN juga telah menyiapkan personel siaga untuk memastikan kelancaran pelayanan listrik selama Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan.